Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ujian, memberikan soal itu plus dengan jawabannya. Ya. Cuman masalahnya kita yang malas, kita yang enggan mencari jawaban itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika 4 bulan di dalam kandungan, ya, jodoh, ya, rezeki, jodoh, mati, celaka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki. Maka rezeki mulai perlu dicari, dijemput seperti itu. Nah, kenapa orang-orang menjadi tidak tenang? Karena loba mikiran masa depan. Nu can pupuh urang teh hirup atawa henteu di masa depan itu. Contoh nu agung, hei nu agung, abdi sadaya kenging kabingung, tiasa ical ieu kabingung, ku asma Gusti nu maha agung. Kalau kita hidup masih terasa sulit, masih terasa rumit, masih terasa susah, berarti kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terus satu mengkaji. Mohon hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang berkat rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan suatu aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu silaturahim, silaturahmi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr di antara kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda tercinta yakni habibana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kepada kita semua yang senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah baik dalam akidahnya, ibadahnya, cara bermuamalahnya, dan semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat yang lahir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati atau yang saya hormati pembina Yayasan Al-Budian Bandung dan juga ketua atau kepala Rumah Tahsin Al-Budian Bandung, para asatid, asatidah, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama hadir, dan juga para remaja, anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih bisa memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bersilaturahim, dan tentunya
langkah kita dari rumah masing-masing ke rumah tahsin ini tentunya memiliki hajat, memiliki cita-cita, keinginan, yaitu agar kita selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita berdoa, ya doa Bu, Pak, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya kita selamat, ya bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi yang dicari itu adalah ketenangan. Ya, sebelum kita materi lanjutkan, ya marilah kita penuhi dulu adab, adab dalam majelis itu, yaitu dengarkan dan diam dengan tenang. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'ana wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika kita duduk, ya diam, mendengarkan, menyimak, ya segala ilmu yang diberikan ya oleh yang menyampaikan, ya tentunya janji Allah yaitu la'allakum turhamun. Ya, Allah akan memberikan rahmatnya terhadap kita semuanya. Ya gitu. Dan juga Allah akan memberikan ketenangan ya terhadap kita. Makanya ya kita sering merasakan punya ketika di rumah mah ya asal terasa berat masalah teh aya ke pengajian mah jadi ringan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yaitu malaikat as-sakinah, malaikat ketenangan di pengajian atau di majelis tersebut. Oleh karenanya kenapa kita meskipun banyak hutang ya tenang di pengajian duka ibu di rumahnya pulang di dia mah ya kata mah masih tenang atau hante kan seperti itu. Nah tapi insya Allah Bu, ketika ibu sekarang ya banyak masalah, misalkan punya utang banyak ya itu insya Allah beres dari sini ibu-ibu tidak punya utang ya. Ini janji Allah ya. Jadi ketika ibu berangkat dari rumah ke sini mikiran utang ya insya Allah beres pengajian di rumah Tahsin Al-Bunyan ini utangnya ya atau ibu sudah tidak punya utang lagi. Mungkin tadi ulangan. Tapi dengan syarat tadi wa idza quri'al qur'ana ya atau wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ya wa ansitu la'allakum turhamun. Duduk, diam, pahami. Jadi lamun paham ya kalau tidak paham wayah tadi teh jadi samatan mau beres. Tapi lamun paham ya samatan nu disebat samatan itu nanya eta masalah bakal beres. Lamun paham, lamun teu paham nya wayahna seperti segitunya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi berbicara mengenai ketenangan hidup, siapa sih yang tidak mau tenang hidupnya? Bukan. Tetapi tentunya ya tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala ya memberikan suatu ujian ya, baik itu ya ujian yang berkenaan dengan tadi ya karena kita itu akan diuji ya, diuji dengan rasa kekhawatiran ya, kelaparan dan sebagainya gitu kan. Nah kekurangan, nah itu Allah Subhanahu wa taala akan menguji itu semuanya ya. Tetapi insya Allah ya selama Allah yang memberikan ujian terhadap kita, maka
Allah pun akan memberikan jalan keluarnya. Gitu. Beda halnya ya dengan ujian yang diberikan oleh guru. Ya, ada murid misalkan diberikan ujian soal oleh guru. Guru mah mikir we ujian aku tara pernah jeung kunci jawabannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ujian, memberikan soal itu plus dengan jawabannya. Ya. Cuman masalahnya kita yang malas, kita yang enggan mencari jawaban itu. Dan jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Makanya kemarin ada yang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana sih ya caranya supaya hajat ini dikabulkan? Kalau yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah ya pertama ambil air wudhu katanya. Setelah itu dirikanlah sholat, ya sholat hajat. Ya setelah itu baru berinteraksi dengan Al-Quran, buka Al-Quran itu. Itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadikanlah ayat-ayat yang pertama kita lihat itu adalah sebagai zikir kita. Kenapa Al-Quran dinamai az-zikru? Ya, karena tadi ya, Al-Quran itu adalah untuk ya zikir kita agar kita senantiasa mendapatkan jawaban terhadap permasalahan kita. Gitu. Dan yang selanjutnya ya Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Quran supaya kita tenang itu adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati ini akan tenang. Tapi kenyataannya apa yang kita lakukan? Bangun tidur saja kita itu jarang sekali langsung ingat Allah. Ingatnya nama. Bangun tidur ingat duit, itunya. Ya, ke sholat ingat karena duit, itunya. Ya, lagi aktivitas apa ingat? Kata Allah teh, kamu mah ingatnya sekali duit gitu kan. Mata ku Allah teh disingkirkeun ta duit teh. Sabab naon? Tetapi kan ingatnya kana duit. Padahal Allah ya memberikan kepada kita permasalahan itu supaya ingat kepada Allahnya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, maka masalah itu akan beres. Ketika kita sholat, ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masalah tadi kecil, beres ya Allah. Allahu Akbar. Sanes Allahu Akbar itu. Ya. Kalau sholat ingat kalau mau istadani. Gitu kan. Inna Suzuki Kawasaki wa Yamaha tadi belum naik nasalati wa nusuki wa mahyaya seperti itu. Jadi ingat teh kanu tadi materi dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi ya yang harus ya kita lakukan adalah ingatnya itu kepada Allah. Lain ingat kanu masalah hayang beres masalah tapi ingatna kanu masalah harusnya ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah masalah beres. Kalau ingat kanu masalah ya kita mau masalah betul nggak Bu? Pak? Seperti itu. Kita kembalikan kalau kita punya Allah, kalau ada Allah tenang nggak Bu? Tenang. Tayana suami tidak ngasih duit tadi dan ngasih nafkah, tetapi ayah Allah tenang wah. Nah tadi magalau ini jadi tenang. Warung sepi ya, warung sepi ya, atau warung rame
ada Allah. Ya, warung ramai ada Allah, tenang. Warung sepi ada Allah, harus tenang. Kenapa? Ya tadi yang membuat hati kita tenang itu adalah Allah. Awas hati-hati. Kalau yang membuat hati kita tenang itu warung rame, pasar rame, ya, terus suami ngasih nafkah gede, itu yang membuat tenangnya, hati-hati, gitu kan? Berarti tadi kita itu belum kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun tadi masalah rezeki itu Allah itu akan titipkan ya kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi biasa nama kita masalah ngedoa. Ya, nyangkanya rezeki itu dari suami, nyangkanya rezeki itu dari warung. Padahal rezeki itu dari Allah. Ya. Allah itu tergantung terhadap prasangka hambanya. Maka pikiran itu adalah doa, dan setiap doa itu pasti diijabah. Ya, mengutip ya ilustrasi yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah ya tentang pikiran, Bu ya. Jadi pikiran itu ya kan ada laptop ya, Bu ya. Jadi pikiran itu diibaratkan, katanya pikiran dan perasaan itu diibaratkan laptop. Ya, sedangkan proyektor itu diibaratkan otak kita. Ya. Sedangkan layar itu diibaratkan sebagai nasib kita. Ya, ketika kita klik huruf A, apa yang muncul di layar? Huruf A. Kalau di layar dimunculkan kalau di sini diketik misalkan sulit, di layar apa? Sulit. Kalau kita ketik mudah, di layar mudah. Nah, jadi tadi ya, laptop itu diibaratkan pikiran dan perasaan kita, ya. Dan proyektor itu diibaratkan otak kita, ya. Dan layar itu diibaratkan nasib kita. Makanya masalah itu bukan masalah. Masalah itu karena kita mikirnya itu masalah. Sulit itu tidak sulit. Sulit itu karena kita pikirnya itu sulit. Makanya rahasia kunci supaya tenang hidup, maka pikiran ini harus positif. Husnudzon, berprasangka baik, berprasangka positif. Ketika utang rubah, dan yang bisa merubah nasib kita itu hanya diri kita. Ya, innallaha la yughayyiru ma ya biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri. Ya, utang nasibnya itu bakal jadi utang kalau dia mikirnya itu adalah utang. Tapi kalau mikirnya ini adalah kepercayaan, ini adalah amanah. Ya, kalau kita sudah berpikir misalkan, oh ini amanah, satu ya, ayam misalkan ada yang dia itu mengeluh, saya jadi punya utang, kenapa? Karena ketipu berapa? 100 juta utang. Tapi kalau ditanyakan lagi, coba hari ini siapa orang sih yang bisa dipercaya oleh orang lain 100 juta? Berarti dia itu kan orang yang dipercaya, itu kan? Nah, dia tidak menyadari bahwa dia itu orang yang dipercaya. Ya, ketika dia menerima bahwa amanah itu adalah modal kerjanya dan dia akan selesaikan dengan meminta mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
Allah akan memberikan amanah yang lainnya. Berupa apa? Berupa konsumen yang soleh, berupa pelanggan yang soleh, berupa supplier yang soleh, yang asalnya modal itu ya harus ngutang, nanti mah modal tanpa utang, tapi modal dengan kepercayaan gitu ya, bisa Bu. Jadi kalau kita ketikutan, maka yang muncul nasibnya adalah utang. Kalau kita ganti dengan kata-kata yang positif, ini adalah amanah. Oh, nasibnya itu akan mendapatkan kepercayaan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi badai naros deui, ibu ayeuna gaduh hutang teu? Gaduh hutang teu? Gaduh hutang? Saat gaduh hutang atau saat gaduh amanah? Hutang atau amanah? Hutang atau amanah? Ingin menjadi amanah atau ingin terus menjadi utang? Iya. Kalau itu diterima, ya Allah, ya saya menerima amanah ini, ya saya itu ya Allah ingin membereskan amanah-amanah ini, tetapi saya mah tidak bisa, saya mah tidak mampu, karena yang bisa dan mampu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nggak setong dipikir, dah utang mah lain dipikir, kedah dibayar. Seperti itu, utama bukan untuk dipikirkan, tapi harus dibayar. Hati kita tidak tenang, hati kita gelisah itu sebetulnya gara-gara loba mikir. So, erek nyebrang jalan, loba mikir, dua kliat jeger. Tapi nogel, orang gila, kalau loba mikir, salah, ya, fokus. Dan tenang, ya pikirannya tenang, ya perasaannya tenang, ya bahagia, seperti itu, ya betul, itu ya. Seperti Valentino Rossi, dia ngebut, ya dengan kecepatan yang tinggi karena dirinya tenang, fokus, salam. Tapi ayah lu pakai sepeda ontel, ya karena dia tergesa-gesa tadi, karena dia tidak tenang, ya karena satu saya sudah debut lagu celaka karena tidak tenang itu. Jadi kuncinya adalah ya tadi pikiran positif, ya pikiran positif, karena setiap pikiran adalah doa. Dan setiap doa itu pasti diijabah. Ada banyak ya orang pasar yang curhat, karena saya itu banyak di pasar. Pak, kenapa ya katanya hidup saya susah, sulit, loba hutang gitu kan. Ya, nanti semplek, ngecak semplak, masalah gitu kan. Padahal abdi teh sholat duha di paju, sholat tahajud di kalewat, Senin Kemis dilakonan. Ya, sih penyebabnya? Kata saya itu bapak ya atau ibu ya sholat tahajud hanya sekali, sholat duha hanya sekali, itu kan Senin Kemis hanya sekali. Tapi mengucapkan kata-kata susah, sulit, itu kan tadi kan, terus hutang itu berkali-kali. Ngadoa tadi hanya sekali, ngadoa anu kata dia itu, doa itu adalah doa yang diajarkan seperti itu. Tetapi setiap kali dia ucapkan, setiap kali dia pikirkan itu adalah hal-hal yang negatif, justru itulah yang akan menjadi nasibnya. Misalkan hutang, nasibnya hutang.
Utang masalah bukan, Bu? Utang masalah bukan? Kata saya itu utang itu bukan masalah. Kalau bisa bayarannya, sebab jatuh masalah bukan, Bu? Kita jatuh masalah bukan? Mulai. Ibu jatuh gebis, misalkan, masalah bukan? Bukan masalah. Kalau kita bisa bangun lagi, ya pas di pasar, ya ada kolektor, ya, ada pegawai bank syariah yang sedang menagih, tiba-tiba katubruk, ya katubruk terus jatuh. Aduh, kalau tadi dia ambek, ya marah, pas direret, tetep yang menjatuhkannya itu bupati. Bupati, betul sama kan? Malah kakak jadi selfie ya, yang bupati Pak, ini bapak, ngerasa seperti itu. Nah, ini yang menjatuhkan bupati notadina mau marah, jadi tidak jadi yang marahnya. Kenapa? Ya, karena yang menjatuhkan dia itu ternyata orang yang terhormat. Bahkan dia merasa, ya, yang tadinya masalah jadi bukan menjadi masalah. Ya, bahkan jadi asyik. Ya, jadi bisa selfie-an jadi pejabat seperti itu. Nah, itu cacak-cacak dengan bupati lain cacak-cacak bahasa Indonesia. Itu kan cacak-cacak sareng bupati. Tanya yang menjatuhkan kita Allah, sebab yang menjatuhkan kita Allah. Maka kita akan seperti apa? Tenang, kan? Allah yang memberi masalah, Allah yang menjatuhkan kita. Karena Allah pula yang akan membangunkan kita. Siapa sih diri kita? Ya, sangat kecil kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi seringkali tadi, ya, karena tadi kita itu sering mikir ya, katanya pasrah terhadap Allah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tetapi, ya, setiap hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah, setiap yang sudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang ngilu mikiran. Kita ikut memikirkan, katanya tidak mampu melunasi hutang. Tapi mikiran kan ya, mikiran besok aku kerja besok. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah tugas kita sendiri selaku hamba Allah, ya, itu yang harus kita lakukan, ya. Entong misalkan tadi, ya, hal-hal yang oleh Allah sudah ditetapkan kepada kita, kurang ilmu pikiran seperti rezeki, ya. Rezeki itu ibarat kita ke restoran, punya masuk ke restoran, ya, di restoran teh kata pemilik restoran teh kepada pelayan, itu dilayani. So, mau apa pesannya, ini dicatat. Nah, pelanggan itu tugasnya apa kalau sudah dicatat? Menunggu dengan bahagia. Karena apa? Sebentar lagi pesanannya akan diantarkan kepadanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika 4 bulan di dalam kandungan, ya, jodoh, ya, rezeki, jodoh, mati, celaka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rezeki. Maka rezeki mulai perlu dicari, dijemput seperti itu. Karena sudah ada. Cuman masalahnya itu tadi kita sabar tidak, ya, menantinya, dan kita
melakukan hal-hal ya yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho tidak terhadap kita. Karena tadi jangan sampai kita mikir yang lain-lain, sedangkan yang harus dia pikirkan yaitu sebagai ya fungsi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dilupakan. Gitu. Apa tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Setiap gerak-gerik langkah kita itu harus bernilai ibadah, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya toko juga itu niatnya ibadah. Ya, jangan menyangka bahwa rezeki itu tinu warung. Kalau kita nyangka rezeki tinu warung, di mana-mana warung sepi, galau gitu ya. Tapi kalau kita ya menyangka bahwa warung itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita bisa beribadah, ya, melayani pelanggan-pelanggan kita dan sebagainya. Nah, untuk rezeki bahkan sudah diatur oleh Allah. Bisa lewat sana, bebas, yang penting ajukan dulu proposal kepada Allah. Ya Allah, bulan ini saya perlu sakit tuh. Di mana jalanna kumaha Allah we. Abdi mah ieu mah ya ibadah, salat menjalankeun salat teu ingat kan tadi, ingat sama ka Allah. Ngadoa kepada Allah contohnya, ya Allah, abdi hoyong mobil anyar. Itu nya tos sakit, tong disobat ya Allah, abdi hoyong mobil sampai-sampai ka Allahna jadi teu ingat. Ingatna teh kadinyana we. Bahkan ibadah, sholat duha, sholat tahajud ingat nanti kadinya seperti tadi ingin lunas hutang, ingat nanti kanu hutang nawe, bahwa kanu ingat ka Allah nama, gitu, ya ingat ya, dan lupa terhadap tugas kita sendiri. Ya, tugas kita tadi apa? Mayaran kan? Oleh Allah tekan kita dikasih rezeki. Ya Allah, saya tidak mampu, saya mampunya segini, yang lunas. Kalau tapi kalau misalkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki, ya katanya pengen lunas, ketika dikasih rezeki udah disisihkan ke lumayan. Nah, gitu kan? Apa kata Allah? Eta oge. Ya, eta oge, aya ke yang di dompet misalkan kayak kene buatkan we nggak ada ya Allah nyungkeun hartos ya kita di dompet kayak kene otakna sayap-sayapkeun ieu mah sabakeun hartos aya di dompet ya seperti itu. Karena kita itu memang harus belajar untuk tadi kata istilah Sunda, ini banyak istilah Sunda ya. Kalau kita misalkan punya anak, ya anak balita, ya sama ibu-ibu digendong terus di papangku, berat tuh? Berat enggak? Berat. Sekali-kali harus diturunkan. Geningan ketika diturunkan mah ngumudah ke orang, ibu, umi, ya abi diturunkan. Nah, artos kayak gitu, uang juga seperti itu. Jangan seperti apa? Seperti tidak butuh kita itu. Ya, itu mata tadi ayah langsung distribusikan kan. Dan selanjutnya adalah ya setelah pikiran positif itu kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, hari kemarin itu adalah masa lalu. Hari ini adalah kenyataan. Dan masa depan itu adalah harapan. Tetapi kita jangan terjebak hidup di masa lalu dan hidup di masa
depan, sedangkan kita melupakan masa sekarang ini. Ya. Nah, kenapa orang-orang menjadi tidak tenang? Karena loba mikiran masa depan. Nu can pupuh urang teh hirup atawa henteu di masa depan itu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali diri kita sendiri. Kita kadangkala suka mendahului ketentuan Allah, ya, menyebutkan besok itu tadi tidak cukup. Padahal siapa yang akan mencukupkan? Allah. Tetapi kita berdoanya besok tidak cukupnya. Takdirnya begitu. Nah, coba kalau kita ya hari ini ya fokus ya membahagiakan diri, atau ciri-ciri orang yang bersyukur itu adalah tadi dirinya itu akan terasa bahagia, ya, bahagia terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, gitu. Dan sebenarnya mah bahagia mah gampang Bu. Soalnya ya orang detik 4 detik bisa bahagia. Coba tadi saya dapat dari ini ya, dari status WA. Ya, detik pertama katanya tarik nafas dalam-dalam, ya, setelah itu keluarkan, terus bilang alhamdulillah, terus senyum, ya, 2 cm, bibir 2 cm. Coba 1, 2, 3, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, bilang alhamdulillah sampai senyum, alhamdulillah. Masa dari setiap episode kehidupan kita tidak ada yang dapat membahagiakan diri kita. Ya, kalau misalkan istri kita jadi ujian atau suami kita jadi ujian, masa dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya tidak ada yang bisa membahagiakan kita? Fokusnya terhadap yang bahagia, atau pemikiran anu henteu bahagia, gitu kan? Kalau ingin bahagia yang dipikirkan apa Bu? Pak, bahagia, iya mah, hayang bahagia. Mikiran anu sulit-sulit, susah-susahnya tetep nyambung, gitu ya. Karena tadi berpengaruh, kata saya juga, ya, berpengaruh. Pikiran adalah doa. Setiap doa pasti diijabah, ya. Setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi nasib kita. Coba bahagia, makanya kan ada yang ilmu yang namanya supaya kita hidupnya itu tetap bahagia, sehat. Karena pikirannya, ya, makanya jangan tadi banyak memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dengar berita, jangan. Kalau ada yang berita yang tidak menyenangkan, udah, ya, jangan didengarkan. Ya, kalau ada yang membuat pikiran kita menjadi negatif, jangan didengarkan. Ya, positif, bahagia. Sahadai itu, ya, yang akan membahagiakan diri kita ini, ya, selain diri kita. Bukan orang lain. Coba, bukan orang lain. Jelas dalam ayatnya juga Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri. Nasib kita juga tidak ditentukan oleh istri kita, ya. Nasib suami nasib istri tidak ditentukan oleh suaminya, diri sendiri aja. Jadi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala hati ini akan tenang. Ya, dan juga tadi jangan mengandalkan apapun dan siapapun kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah mengandalkan kepada selain Allah, ya, siap-siap untuk kecewa. Karena awal dari kekecewaan itu adalah gara-gara kita, ya, tidak hanya mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita menuntut, ya, pasangan kita untuk A, B, C, D, E, F, G.
Dia juga sebetulnya mah butuh sandaran, dia juga butuh pertolongan dari Allah. Makanya kita doakan saja, ya, gitu. Karena doa itu adalah senjatanya kita, ya. Kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, tidak bisa membantu dengan tadi tenaga dan sebagainya, minimal doakan. Yang sebetulnya hakikatnya doa juga itu akan kembali lagi kepada kita. Ya, doa itu akan kembali kepada kita. Bahkan ada hadis yang sebutkan bahwa barang siapa yang mendoakan saudara-saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat itu akan mendoakannya. Kalau kita mendoakan orang lain, tadi teh ada biar dijabah teh ada kehalangan, masih kalah dosa dan sebagainya, kita itu kan. Tapi kalau malaikat yang berdoa dijabah enggak? Kalau malaikat yang berdoa oleh Allah dijabah tidak? Pasti dijabah. Makanya ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, ya, maka malaikat akan mendoakan kita. Ketika kita mendoakan, ya Allah, ini tukang batagor teh. Kita misalkan sedang naik motor, itu tukang batagor, kaciri cekurang mah sepi. Ya Allah, tempat batagorna sing laris, keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, dipasihan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cek malaikat teh, amin. Maneh oge sarua, gitu kan? Kamu juga sama, kamu akan menjadi orang soleh, kamu sakinah mawaddah warahmah, kan seperti itu. Kita mendoakan balik lagi ke kita. Makanya jangan sekali-kali kita mendoakan hal-hal yang negatif, karena itu semua akan kembali kepada kita. Kalau ada misalkan kita punya tadi warung, tetangga punya warung, entong didoakeun nu jelek-jelek, ya sing sepi, tapi teh malaikat teh amin, mana ge sepi gitu. Ya, tapi ya Allah, ya, sing laris, kan ayo laris, urang oge laris, kata laris kan, tidak ada masalah, gitu. Laris semuanya, gitu kan. Ya, ketika misalkan ada orang yang benci terhadap kita doakan yang baik-baik. Ya Allah, berikanlah hidayah, ya, berikanlah kesolehan pada dirinya, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, berikanlah rezeki yang berkah. Malaikat ya amin, kamu juga. Ya, coba, ya, kalau dia soleh, kalau dia jadi sakinah mawaddah warahmah, kan ka urang oge jadi bagus, jadi baik kan seperti itu. Jangan salah. Ya, ada yang orang membenci kita justru apa? Mendoakan yang jelek-jelek, pongkos, mau dibenci, tapi didoakan hal-hal yang buruk, tambah benci atau ketika orang, ya, tambah jauh dari Allah atau seperti itu, maka seperti itu. Nah itu ya bapak-bapak ibu sekalian. Jadi ya kunci ya hidup, ya ketenangan hidup ini adalah satu apa tadi? Apa? Selalu ingat Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jangan mengingat-ingat masalah, tapi ingatnya kepada Allah. Kalau ingin duit, ingatnya jangan kepada duit, tapi ingat kepada Allah. Kalau ingin dagangan rame, ingatnya kepada Allah. Ya seperti itu. Jadi Allah, zikirnya adalah Allah. Ya, saya suka dengar kalau ke Sumedang, ya, ada di speaker toa masjid teh seperti ini syairnya teh. Allah nu agung, hei nu agung, abdi sadaya kenging kabingung, tiasa ical ieu kabingung, asma Gusti nu maha
ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hidup masih terasa sulit, masih terasa rumit, masih terasa susah, berarti kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah terus satu mengkaji. Lamun orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan bahagia, akan selalu senang. Siap Bu? Siap ingat kepada Allah di setiap gerak-gerik. Nah, itu. Dan juga tidak mengandalkan apapun dan siapapun kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan mengandalkan apapun dan siapapun kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tadi ada masalah berdoa kepada Allah, karena tugas kita itu, tugas kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita beribadah, kepada Allah kita memohon pertolongan. Adapun Allah ya akan memberikan pertolongan melalui siapanya, itu mah kumaha Allah. Rizki kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipnya itu adalah di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Ketika kita bisa membahagiakan, ketika kita bisa memuliakan orang lain, maka di sanalah rizki dititip. Contoh saja, anak kita merasa dibahagiakan oleh anak kita. Walaupun anak kita tidak bekerja, makan tidak? Makan. Sekolah tidak? Sekolah. Dititip ke siapa rizkinya? Bisa ke orang tuanya, bisa ke neneknya, bisa ke kakeknya, bisa ke tetangganya. Karena yang ketitipan itu merasa dia itu bahagia oleh anak ini. Gitu. Kita merasa dibahagiakan oleh saudara kita. So, kan ujuk-ujuk ada niat. Nanti mah saya juga akan ngasih sudah mulai dititip, tinggal waktu saja. Makanya tadi bahagiakan dan muliakan, minimal dengan doa. Ya, apabila manusia seluruh dunia ini tahu ya bahwa rezekinya itu adalah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, maka satu sama lain ya pasti akan terjadi silih asih, silih asuh. Tidak akan berantem, tidak saling memusuhi. Ya seperti halnya ikan, tidak ada kejadian ikan yang menghancurkan terumbu karangnya, karena dia mengerti, paham bahwa rezekinya itu ada di sana. Tapi manusia kadangkala tadi yang ada yang tidak paham dan seringkali menghancurkan terumbu karangnya, ya, yang seringkali menghancurkan jalan-jalan rezeki dia sendiri. Gitu. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ya tadi ya kembalikan saja kepada Al-Quran. Seperti tadarus sebutnya, sholat hajat ya atau sholat ya ambil air wudu, sholat, buka Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita buka ya ini mah jurus ke kita dibuka, wah itu, nah itu jadi zikir harian kita ya, karena kalau ingin mengamalkan Al-Quran misalkan langsung ya 10 rupan 30 juz, nah sekarang mah udah aja berangsur-angsurnya gitu aja berdasarkan kasus kita. Ya, kita punya masalah apa langsung ya ambil air wudu, sholat, buka Quran. Oh ini petunjuk bagi saya, zikirkan, dawamkan, zikir, buka tafsirnya, seperti ini. Walaupun kadang-kala ada hal-hal yang tidak nyambung dari kita, misalkan pas dibuka tentang orang-orang kafir,
Sedangkan ini petunjuk bagi kita, bukan berarti kita itu keluar dari Islam. Ya, bisa jadi ada tingkah laku kita ya yang menyerupai orang-orang kafir tersebut. Segeralah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Termasuk dengan surat At-Talaq juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan jalan keluarnya, yaitu janjinya, dan bonusnya adalah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat semoga kita oleh Allah digolongkan kepada golongan orang-orang yang muttaqin, yang qalbun salim, hatinya yang selamat, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan sakinah, ketenangan di dalam hati kita semuanya, agar dalam kehidupan kita menjadi sosok orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa rukuna wa sujudana wa ta'budana wa tamin maksudana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'budika wa malika mastatatu wa bika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika min fadlika alayya wa bidami faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulika. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.